putus. Jadi jangan sampai kita bertanya bukan sama pihak yang langsung yang bersangkutan yang mengenai kita yang tanya tentang apa ya. Kayak misalnya aku mah selalunya kayak gitu pasti yang kayak kemana aku bikin SKCK aku cari tuh polsek apa terus ya, tapi resmi bener-bener ini bener polsek gitu. Jadi aku tanya, Pak, memang kalau ke luar negeri itu SKCK-nya harus ngurusnya ke sini ya. Nah itu kita tanyanya tepat tuh sama petugasnya langsung dan memang Instagramnya benar, ini Instagramnya polsek ini, polres ini. Jadi kita nggak salah pertanyaan dan alhamdulillah waktu itu aku benar-benar direspon dengan petugasnya langsung dan itu baik banget. Jadi kita harus bertanya pada tempat yang tepat ya, jangan salah tempat, jangan salah orang gitu ya. Jadi kalau cari benar-benar resmi gitu ya untuk Instagramnya. Dengan cara telepon ke apa kita cari nih misalnya di Google nomor telepon Mabes Polri itu apa, nah itu nanti biasanya ada informasi dari petugasnya. Jadi harus bertanya, jangan malu ya, nanti sesat di jalan gitu ya say. Ya kalau soal aku sih gitu ya. Kalau imigrasi sih alhamdulillah sama ini aku sering jalan ke luar negeri itu selama kita kelengkapan dokumennya ada ya, kita tujuannya juga jelas ya. Ditanya juga kita nggak AIWO ya. Walaupun kita pertama kali baru berangkat dengan pesawat, yang penting kita jujur ya. Kalau misalnya jujur, tugas imigrasi manapun ya, mau di wilayah manapun pasti tidak akan mempersulit kalian. Jadi harus jujur ya, mau kemana, mau ngapain gitu ya. Terus misalnya dokumennya tunjukin, jadi jangan takut kalau memang kalian benar, tunjukin aja dokumennya. Kan beliau juga tahu ya dokumen apa yang harus kalian miliki kalau misalnya pergi ke negara mana gitu kan. Jadi kan kadang-kadang ada gue takut nih panas dingin lewatin, enggak sayang ya, aku juga pertama kali juga kayak gitu dulu. Tapi kalau misalnya kita bener ya, nggak bohong atau apa ya, insya Allah petugas langsung cap paspor kita, silakan naik pesawat gitu ya kan. Itu yang aku tahu, memang mereka udah tugasnya ya untuk bertanya, tugasnya untuk menjaga. Takut juga kalau misalnya nih banyak kayak misalnya ke luar negeri itu dijual atau misalnya sengsara kesananya, amit-amit ya, bahkan terburuknya itu pembunuhan gitu. Nah itu yang ingin dicegah sama pihak imigrasi biar kita kedepannya itu nggak kenapa-napa. Nah itu yang diinginkan sama imigrasi kalau setahu aku kayak gitu ya. Jadi niat untuk imigrasi ini bagus gitu. Jadi kita jangan marah-marah. Kadang-kadang aku suka lihat tuh kalau di postingan imigrasi sekarang atau ya yang ngelawan petugasnya gitu. Jangan, harus bekerja sama dengan baik ya, bicara baik-baik. Kalau memang nggak boleh pergi, mungkin ada masalah di dokumennya atau gimana ya, kalian gak usah marah ya, mulang lagi prosedurnya. Yang dikasih tahu sama imigrasi itu harus apa dokumennya, kalian ulang lagi. Jangan adu jotos, adu mulut, adu argumen, jangan gitu. Karena bagaimanapun kita saling menghormati gitu ya. Karena kan juga imigrasi nggak mau juga kalian di sana kenapa-napa gitu. Kayak misalnya aku nih pergi pertama kali waktu dulu ke Turki ya, itu kan wajib PP ya, aku harus nyediain PP-nya gitu kan, pesawat pergi. Memang sudah kewajibannya. Kenapa? Karena takutnya kenapa-napa kita di luar negeri kita nggak bisa pulang. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi kita jangan salah kaprah gitu ya. Kadang-kadang orang udah takut aja dengan image imigrasi, sebenarnya tidak ya. Kalau sama kalian masih bisa komunikasi dengan baik sih, insya Allah mereka juga kan mereka ngomongnya baik loh gitu kan, nanya juga enggak enggak ya. Tapi kemarin aku tuh melihat ada yang sampai bertukar ribut, aduh jangan deh ya. Itu kan dikasih tahu kalian tuh ilegal atau gimana gitu, karena kan mungkin petugas ini tahu nih kalian tujuannya bukan untuk wisata atau apa. Kayak negara-negara tertentu kan pasti ada dong dalam pantauan imigrasi kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar diliatin, takutnya kalian kenapa-kenapa, kalian kan warga negara Indonesia, kalau kenapa-napa kan kalian juga yang rugi. Kalau misalnya dikasih tahu ya kalian dengerin dokumennya apa aja yang harus disiapin ya, kalian dengerin dan ulangin dokumennya. Dan kalau misalnya berangkat kan kalian sudah sesuai dengan apa yang dikasih tahu sebelumnya sama petugasnya. Aku udah lengkapin loh soal dengan kemarin petugas minta, ya udah insya Allah itu resmi, dokumennya udah ulang lagi.
bener apa yang diminta sama imigrasi, ya kalian bisa berangkat, insya Allah itu nggak ada masalah gitu. Yang penting kaliannya kan sana juga baik-baik aja, nggak ada kalau soal aku nggak ada yang mau ngalangin kalian untuk kerja kemanapun ya, nggak ada. Yang penting dokumen kalian itu benar-benar lengkap ya, nggak mungkin dong tugas imigrasi ngalangin kalian untuk bekerja ya. Semua kerja apa luar negeri nggak boleh, nggak. Selama dokumennya lengkap bener ya jalurnya, ya pasti imigrasi monggo kerja gitu loh, silakan mau wisata gitu kan. Nggak ada yang ngelarang kan, mereka petugas kan tahu tugasnya ngapain, apa yang harus diliatin. Kalau misalnya pekerja kesini yang negara yang memang diawasin tuh dokumennya apa ya, memang mereka lebih tahu. Jadi kita harus mencatat apa yang mereka apa nih dokumennya diperluin gini. Nah itu kan mereka lebih tahu ya. Jadi kalian harus catat apa dokumennya. Kalau memang kalian pengetahuannya kurang tentang dokumen untuk ke luar negeri bekerja gitu ya, say. Ini sedikit informasi tentang keimigrasian, karena aku juga ilmuku masih cetek, tapi aku yang setauku aja gitu. Jadi nggak neko-neko ya, yang penting jujur saat ditanya petugas ya. Kalau memang misalnya kalian nggak ada masalah, ya kan petugas juga nggak akan menghalangi kalian pergi kayak gitu ya. Mereka kan juga tahu kalian juga sudah beli tiket ya, kecuali dokumen kalian itu ada yang nggak beres kayak gitu sayang ya. Jadi jangan image buruk ya, nggak boleh ya. Jadi harus berpositif thinking. Kalau memang misalnya kita benar dokumennya, kan alhamdulillah kita nggak pernah dihalangi sama petugas ya gitu. Jadi harus berpikir dengan baik ya, berpositif thinking ya. Jadi nggak boleh bersuuzon gitu ya. Nah, apalagi bertengkar kayak gitu nggak ada gunanya juga ya, sama petugas bertengkar ya, nggak ada gunanya ya. Kan kalian juga nanti pergi lagi lewat jalur ke imigrasi lagi. Jadi jangan sampai membuat keruh suasana gitu ya, say. Karena kan apa yang dimau juga kitanya selamat gitu di negara orang. Kan kalau kenapa juga yang ribet imigrasi juga, bagian KBRI-nya juga gitu. Jadi mereka ingin kalian juga di sana baik-baik aja gitu, say. Itu sih ya yang aku ingin sharing ya. Jadi jangan berpositif thinking ya. Imigrasi itu baik ya. Kalau menurut versi kacamata kita, sama kitanya jujur, nggak bohong ya. Dokumen juga oke, jadi nggak ada masalah. Jadi insya Allah siapapun nggak bisa ngalangin kalian untuk pergi naik pesawat gitu ya. Jadi yang penting rule-nya benar gitu ya. Kalau nggak benar ya wajar ditegur. Jadi jangan sakit hati, jangan marah. Walaupun kadang-kadang aku juga suka deg-degan, tapi sama aku bener, nggak ada masalah ya. Insya Allah sih kalau kata Allah lancar ya lancar jalannya gitu. Kalau misalnya kata Allah kayaknya nanti kesana ini bakal sengsara nih, kayaknya jangan sampai lewat. Nah itu biasanya kan kita berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, saya. Jadi jangan sampai bersuzon gitu ya, gitu sayang. Jadi itu aja. Kalau misalnya kalau aku kan ngasih informasi yang kemarin aku dokumen untuk menikah itu apa aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh tanya sama aku langsung, DM juga boleh, PM DM gitu namanya, aku ngerti, kayak tanya aja gitu ya. Yang penting selama kalian dokumen lengkap, kalau saat kalian berangkat untuk menikah atau misalnya ada rencana untuk kuliah di bagaimana, yang penting melengkapi dokumennya aja gitu ya, saya. Oke, itu aja dari Lidah Berasa Miss Bawel. Makasih untuk mendengarkan selalu diriku berkata-kata bercuap-cuap manja sambil gitu ya. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe itu gratis ya, nggak ada bayar apapun ya. Dan di like, ting, di share dan di komen. Oke, sampai jumpa lagi di Lidah Perasa Miss Bawel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.